Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Bungas. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang smart governance di kampus kita tercinta Universitas Lambung Mangkurat. Bersama saya Nursyam, Mila, Dirga, Jerry, dan Mas Zikri. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ya, topik kita hari ini cukup sederhana terkait apa saja sih praktik baik yang sudah berjalan dan apa yang masih menjadi PR bersama terkait penerapan smart governance. Langsung aja kita mulai ya. Pertama, kita akan berbicara yang terkait dengan transformasi digital di dunia kampus. Kalau ngomongin perubahan yang paling terasa beberapa tahun terakhir, pasti soal digitalisasi kan. Jadi bagaimana pendapat Pak Dirga tentang hal itu? Menurut saya sistem akademik yang sekarang sudah serba online itu sebuah kemajuan besar ya. Dari mulai KRS, cek nilai, sampai dengan administrasi sudah lebih cepat. Itu yang sekarang bikin proses lebih transparan dan tidak ribet lagi seperti dulu. Oh iya, ya. Jadi terkait digitalisasi tentunya membuat semua proses lebih transparan dan gak ribet ya, Mas. Nah, selanjutnya Iya, bagaimana pendapat benar, Ibu Mila tentang hal itu? benar sekali Pak. Ya, benar sekali dari sisi dari mahasiswanya itu sendiri juga itu sangat membantu ya Pak ya. Kita nggak, maksudnya kita nggak perlu antri panjang, kemudian bisa diakses itu di mana saja, gitu Pak. Oh ya, jadi intinya tempat pengaksesannya itu fleksibel aja ya, Bu. Nah, terkait itu gimana Iya, benar Pak. pendapat pendapat dari Pak Zikri? Kalau menurut saya sih, ya hal tersebut sih mencerminkan kampus sudah mulai bergerak ke tata kelola yang lebih modern ya. Tapi ada beberapa sih menurut saya yang tetap menjadi PR. Misalnya server kadang-kadang lambat di jam-jam sibuk. Nah, itu menurut saya sangat mengganggu sih, Ya, jadi Pak. selain ada positifnya, ternyata masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki terkait servernya. Gimana nih pendapat dari Mas Jerry terkait hal ini? Ya, saya setuju dengan Pak Sikri. Jadi bukan cuma soal punya sistem digital, tapi bagaimana sistem itu menjadi stabil, ramah pengguna, dan mudah dipahami di semua kalangan. Seperti itu, Pak. Oh ya, ya, jelas. Jadi terima kasih. Jadi intinya digitalisasi itu sudah ke arah yang baik. Tinggal bagaimana penguatan di kualitas sistem dan peningkatan SDM-nya ya. Benar Pak. Oke. Iya, Pak, benar. Nah, mari kita ini nih yang hal yang lebih penting lainnya yaitu terkait budaya kerja dan kolaborasi. Kita tahu selain teknologi, smart governance juga soal SDM di dalamnya. Menurut Pak Dirga, gimana suasana kerja di kampus saat ini? Saya sendiri sih cukup suportif ya. Banyak dosen dan tenaga kependidikan yang terbuka untuk diskusi. Kalau ada kendala biasanya bisa kami bicarakan sih kalau ada masalah. Oh ya, jadi terkait hal itu, alhamdulillahnya semua tendik itu terbuka dan untuk diskusi apa ya. Gimana pendapat Ibu Mila mengenai budaya kerja dan kolaborasi ini, Bu? Iya benar sekali Pak. Kalau misalnya untuk di lingkungan kerja itu yang suportif itu sangat sangat positif ya. Untuk lingkungan yang positif itu sangat penting. Karena kalau komunikasi kita lancar, maka pekerjaan kita tentunya akan berjalan dengan lancar dan dikerjakan dengan cepat juga ya Pak ya. Seperti itu. Nah, terkait hal ini saya sepakat banget nih dengan pendapat Ibu Mila. Kalau komunikasi lancar, pekerjaan Iya, juga pasti akan cepat selesai. Selanjutnya, iya bagaimana benar. pendapat Pak Jerry terkait budaya kerja dan kolaborasi di kampus? Ya, pendapat saya, tapi memang harus dibarengi dengan sistem yang jelas, ya, Pak. Jangan hanya bergantung pada kedekatan personal individual. Seperti itu, Pak. Oke. Ternyata masih ada batasan-batasannya juga ya. Jangan hanya cuma sebatas kedekatan personal. Gimana pendapat Pak Zikri mengenai hal ini? Ya, hampir sama sih. Tapi budaya kolaboratif memang harus dibangun lewat mekanisme yang resmi juga. Contohnya seperti forum evaluasi rutin, kemudian platform berbagi ide. Nah, itu bisa juga dicoba untuk menjadikan alternatif Wow, itu dalam saya budaya berkolaborasi. Saya pikir itu ide yang cukup bagus terkait platform berbagi ide. Berarti praktik baiknya ada di semangat kebersamaan dan itu perlu terus diperkuat secara sistematis. Eh, Ya, benar, Pak. setelah Benar-benar Pak. setelah kita membahas masalah budaya kerja dan kolaborasi, ini nih ada hal yang penting banget, implementasi OBA yang belum merata. OBA itu kan adalah kurikulum. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksinya nih. Apa yang masih perlu dibenahi terkait hal ini, Pak Zikri? Oke, menurut saya implementasi kurikulum berbasis OBE ini masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau selaras di semua mata kuliah. Eh, Hal itu terkait dengan fokus capaian pembelajarannya. Biasanya masih ada yang melenceng sedikit dari kurikulum berbasis OBE tersebut. Oke, oke. Jadi memang sih kebanyakan kampus itu kendala utamanya di pemetaan CPL dan CPMK untuk setiap mata kuliah terkait OBE ini. Karena OBE kan fokus pada capaian hasil dari pembelajaran itu sendiri. Nah, Ya, ini nih betul. kita tunggu-tunggu nih pendapat dari Pak Dirga. Gimana pendapat Apakah Bapak terkait implementasi OBE ini? kalau menurut saya implementasi dari OBE ini memang harus sesuai dengan modul ajar ya. Jadi kalau modul ajarnya belum sinkron dengan outcome, dampaknya bisa ke kualitas lulusan. Itu aja Ya, sih. iya, iya.
Itu adalah bahasa yang singkat tetapi sangat mengena terkait implementasi OBE yang belum merata. Kita lanjut ke Pak Jerry. Pak Jerry gimana Pak Jerry terkait hal ini? Ya, mungkin tantangannya di pelatihan dan monitoring. Jadi tidak semua dosen itu mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana beradaptasi dengan OB atau kurikulum yang baru. Tidak semua mendapatkan pendampingan yang sama. Seperti itu, Oh, Pak. iya ya. Benar sekali. Terkait ini memang ya pelatihan dan monitoring itu harus dilakukan secara berkelanjutan sampai semuanya bisa sepemahaman terkait kurikulum berbasis OBE ini. Nah, ini nih, bagaimana dengan Ibu Mila? Apakah ada solusi atau gimana, Mbak? Ya, iya benar sekali ya Pak. Setuju sekali dengan pendapat Pak Jerry bahwa perlu adanya monitoring dan mungkin solusinya bisa dilakukan evaluasi ya Pak, evaluasi berbasis data, kemudian dilakukan workshop rutin karena kita tahu bahwa setiap dosen atau masing-masing dosen itu tidak semua mendapatkan pendampingan yang sama. Jadi seperti itu Pak, Oh, iya. dari saya. Nah, ini dia nih solusi yang sangat bagus. Workshop yang harus dilakukan secara rutin. Artinya terjadwal lah gitu workshopnya. Ya benar Jadi, Pak. kesimpulannya smart governance di bidang akademik itu bukan sekedar kebijakan di atas kertas, tapi harus konsisten dalam pengimplementasiannya. Nah, saya pikir untuk beberapa hal yang telah kita bahas adalah hal-hal yang paling dasar terkait dengan smart governance. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian terakhir dan tak kalah pentingnya, fasilitas dan kebersihan lingkungan. Nah, topik ini sering muncul di obrolan mahasiswa. Bagaimana sih fasilitas dan kebersihan? Kok kayak gini? Kok ada gedung yang rusak? Kok ada apa-apa gini? Nah, terkait hal ini gimana pendapat Pak Jerry? Ya, terkait ini fasilitas dan kebersihan lingkungan, ya memang masih ada beberapa area kampus, contohnya di kampus Politeknik Negeri Tanah Laut ya. Yaitu masih banyak fasilitas yang kurang terawat, terbengkalai, dan mungkin rusak ya, yang perlu diperbaiki. Ada juga tempat sampah yang sudah penuh dan belum dibuang. Ada juga beberapa fasilitas yang rusak, tapi lama diperbaiki. Ya, ini mungkin jadi bukan hanya di Politeknik Negeri Tanah Laut, tapi mungkin jadi permasalahan juga di hampir semua seluruh kampus. Nah, ini dia Gitu ya, nih. Pak. Itu benar. Itu memang masalah yang sering terjadi sih. Sama di tempat saya juga seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Ibu Mila? Bagaimana pendapatnya? Silakan, Bu. Iya, iya Pak. Benar sekali ya Pak. Jadi kondisi seperti itu mungkin menjadi rahasia umum ya Pak untuk di beberapa instansi. Jadi padahal apa namanya itu kan yang perlu diperhatikan karena kenyamanan kenyamanan di lingkungan atau kenyamanan belajar itu sangat penting karena itu bagian dari pelayanan publik seperti itu. Jadi harus menjadi apa namanya hal penting juga untuk kita atasi seperti itu. Oh iya. Jadi Demikian intinya Pak dari saya. jadi intinya hal itu haruslah seharusnya menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi budaya di lingkungan kampus sehingga bisa berdampak tentunya ke lingkungan sekitar kampus. Nah, gimana nih terkait hal ini menurut Pak Dirga? Sebenarnya kita harus jujur aja ya, menjaga fasilitas kampus itu sebenarnya kan bukan tugas pengelola kampus saja. Kita sebagai yang terlibat di dalamnya seperti dosen, mahasiswa itu kan juga punya tanggung jawab sendiri menjaganya. Nah, itu yang harus kita tanamkan, kita sadarkan, bukan yang ngurus kampus itu bukan pengelola aja, kita juga terlibat sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Nah, itu aja sih. Oh. Jadi intinya padahal ya masalah kebersihan ini sebenarnya gampang aja kalau dipikir secara logika. Nggak usah buang sampah sembarangan aja kan? Harusnya seperti itu. Betul, Benar Pak, betul betul. Iya, betul. betul. Ya Betul. Allah. Semoga lah. Kesa- Gimana? Kesadaran diri kita sendiri Nah, pribadi. padahal Hmm. bisa dibuang aja di tempat sampah ya. Hmm. Gimana Pak Zikri terkait hal ini? Ya sih, saya setuju. Sebenarnya tentang hal ini bisa dengan mudah kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti tadi mungkin sudah diomong Bu Mila, menjaga kebersihan, tidak merusak fasilitas, kemudian dan yang tidak kalah penting adalah berani menyampaikan laporan jika ada hal-hal yang tidak benar. Nah, itu mungkin bisa Iya benar, dilakukan. Nah, benar sekali Pak. seperti itu, Pak. Oke, saya pikir itu sudah sangat jelas banget. Gimana pendapat Pak Jerry? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Siti dan Pak Dirga. Nah, kalau memang mau lebih smart lagi, jadi kampus bisa mempunyai sistem administrasi pelaporan yang online atau digital untuk bisa eh, merespon fasilitas yang rusak. Jadi lebih cepat ditindaklanjuti, responsif lah. Ya, Seperti itu, jadi Pak. ternyata pengelolaan fasilitas juga bisa ya berbasis teknologi dan partisipasi bersama. Nah, dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa smart governance itu bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga mencakup yang pertama sistem yang transparan, kolaborasi yang sehat, kualitas akademik yang terjaga, dan lingkungan kampus yang nyaman. Yang sudah baik perlu diapresiasi, yang belum optimal perlu diperbaiki bersama atau kita optimalkan bersama. Karena kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga ruang untuk tumbuh bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi hari ini. Sampai jumpa di podcast Bungas episode berikutnya. Semua berelaan ya, seberasaan, berelaan. Ya, terima Relaan, kasih Pak. Pak. Terima kasih.